Baik, saya akan menjelaskan contoh 12.3. Persamaan kuadratik ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan rumus kuadratik yang dikenal dengan rumus ABC. Bila a, b, dan c elemen dalam field F sehingga a mempunyai inverse dalam perkalian. Rumus kuadratik ABC itu kan x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a, atau bisa 2a pangkat min 1 dikali min b plus minus akar b kuadrat min 4ac. Nah, sayangnya rumus ini tidak bekerja dalam sembarang field seperti Z modulo 2 sebagai ring bagian dan juga mengandung akar polinomial px sama dengan x kuadrat plus x plus 1. X-nya kita masukkan 0. 0 kuadrat plus 0 plus 1 sama dengan 1. 1 modulo 2 sama dengan 1. P1. 1 kuadrat plus 1 plus 1 sama dengan 3. 3 modulo 2 sama dengan 1. P2. 2 kuadrat plus 2 plus 1. 4 plus 3, 7. 7 modulo 2 sama dengan 1. Karena P0 sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan 1, maka polinomial Px tidak mempunyai akar dalam Z kuadrat. Tidak punya akar dalam Z modulo 2. Z modulo 2. Oleh karena itu, diperkenalkan simbol alfa yang memenuhi alfa kuadrat ditambah alfa ditambah 1 sama dengan 0. Seperti bilangan imajiner akar min 1 sebagai akar polinomial x kuadrat plus 1 dengan koefisien dalam R. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, saya Arif Rahman, NIM T 2017 7030. Saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Nah, jika pada sebelumnya itu dijelaskan bahwa memunculkan simbol alfa, di mana alfa itu sama dengan alfa kuadrat plus alfa plus 1. Nah, di sini maka kemudian kita membentuk sistem aljabar, yaitu Z2 atau modulo 2 dengan bulat bermodulo 2 dan alfa. Ini dibentuk sistem aljabar seperti ini: A plus B alfa, di mana A dan B dalam Z2 dalam bilangan bulat bermodulo 2. Nah, yang mengandung 4 elemen. Nah, di sini adalah ini adalah sifat komutatif dan asosiatif penjumlahan. Nah, dari sini, dari bentuk sistem aljabar ini, ini adalah operasi penjumlahannya, yaitu di mana A plus B alfa, di mana A dan B dalam Z2. Nah, A plus B alfa, di sini A plus B alfa plus C plus D alfa itu sama dengan A plus C plus B plus D alfa. Nah, ini bagaimana? Kok bisa A plus C? Kok bisa A plus C plus B plus D alfa? Nah, itu dari sini. Nah, A plus B alfa plus C plus D alfa. Nah, karena sifat komutatif B bisa berubah-ubah. Nah, jadi A plus C plus B plus D plus D plus D alfa. Nah, kan saya boleh membuatnya seperti ini. Nah, maka
kita kelompokkan lagi, yaitu A plus D plus B alfa plus D alfa, yaitu A plus C plus B plus D. Karena B dan D itu sama-sama mempunyai alfa, maka alfanya kita keluarkan, B plus D. Nah, maka dari itu definisi ini memenuhi hukum komutatif dan asosiatif, dan itu di modulnya itu dianggap sebagai belum memenuhi, ya dianggap sebagai aksioma, di mana aksioma itu sudah tidak perlu dibuktikan lagi gitu. Nah, kemudian karena ring itu biasanya karena ring itu berlaku pada sifat operasi biner perkalian dan penjumlahan, maka di sini yang perkalian antara elemen-elemen Z modulo 2 alfa, yaitu, nah, perlu dicatat bahwa alfa kuadrat itu sama dengan min alfa min 1 sama dengan alfa plus 1 modulo 2. Nah, perlu dicatat ini. Nah, jadi ketika kita mengalihkan elemen Z dan elemen alfa, itu akan muncul alfa kuadrat, maka kita harus menggantinya dengan A plus 1, harus menggantinya dengan ini berdasarkan ini. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi hasil perkaliannya elemen-elemennya itu 0 1 alfa 1 plus A, 0 1 alfa plus A. Nah, kita kalikan 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali alfa, 0 kali 1 plus A, dan seterusnya, maka menghasilkan tabel ini teman-teman. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat sesuai dengan syarat field bagaimana itu dikatakan field. Nah, yaitu ring komutatif. Contohnya yaitu 0 kali atau gini aja, 1 kali A dengan A kali 1 itu ya A hasilnya, maka ring komutatif sudah terbukti. Nah, dan juga memiliki elemen. Nah, ini elemennya sudah jelas ya teman-teman. Maka elemen-elemen pada tabel ini seperti 0 1 A 1 plus alfa, nah itu memiliki elemen. Nah, maka ini terbukti. Syarat yang kedua terbukti. Yang ketiga, setiap elemen tak 0 di F memiliki inverse. Nah, di sini 1 sebagai elemen tak 0 pastinya memiliki inverse dalam Z. Nah, yaitu min 1. Nah, Z itu kan bilangan bulat juga. Nah, gitu teman-teman. Jadi nomor 3 terbukti. Oke teman-teman, segitu. Nah, demikian presentasi dari saya. Kalau ada salah dari saya juga karena proses belajar, dimaafkan. Saya lanjutkan ke presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Siti Nur Aziza, NIM T 2017-7037. Baik, di sini saya sebagai presenter yang ketiga yang akan menjelaskan dari contoh 12.4. Dari contoh 12.4 di sini yaitu berbunyi konstruksikan suatu field yang memiliki 3 elemen. Lah, dari sini kan kita sudah belajar tentang ring, di mana ring itu adalah suatu himpunan A yang memiliki 2 operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Bahkan kita sudah belajar tentang 2 elemen. Contoh dari ring, yaitu terdapat 2 elemen, yaitu himpunan A dengan anggota 0 dan A. Di sini adalah suatu konsep untuk memudahkan kita dalam mengerjakan contoh dari 12.4. Nah, karena di dalam contoh 12.4 di sini kita harus memiliki 3 elemen, maka kita memisahkan nilai A-nya itu adalah 0, E, dan A. Nah,
Kemudian langkah yang selanjutnya kan dalam suatu ring itu harus memiliki dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Maka dari sini kita buat tabel, yaitu tabel penjumlahan dan tabel perkalian. Bagaimana cara mengerjakan? Yaitu nanti saya jelaskan. Nah, sebelumnya di sini kita fokus pada tabel penjumlahannya. Pada suatu tabel penjumlahan di sini kan untuk menjumlahkan bagaimana? Untuk menjumlahkan yaitu baris ditambah dengan kolom, bisa juga kolom ditambah dengan baris. Nah, di sini saya akan menjumlahkan terlebih dahulu. 0 ditambah dengan 0 akan menghasilkan 0. 0 ditambahkan dengan E akan menghasilkan E. 0 ditambahkan dengan A akan menghasilkan A. Nah, sebaliknya juga yang E ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan E. E ditambahkan dengan E itu tidak mungkin dia itu sama dengan 0. Mengapa demikian? Coba kita buktikan di sini. Baik, di sini saya akan membuktikan E plus E itu tidak akan sama dengan 0. Nah, maka di sini saya buat dia itu adalah suatu perandaian. E plus E itu sama dengan 0. Maka akan muncullah E plus A itu sama dengan A. Kita lihat di dalam hukum kanselasi diperoleh bahwa nilai E-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan saja di sini. E plus A sama dengan A. Nilai E-nya kan tadi dalam hukum kanselasi diperoleh bahwa nilai E-nya itu sama dengan 0. Maka 0 ditambah dengan A itu akan menghasilkan A. Jadi terbukti bahwa nilai E plus E itu sama dengan A, bukan sama dengan 0 lah. Jadi terbukti bahwa nilai E plus E itu sama dengan A, dan akan nilai ini, E plus E ini kontradiksi dengan 3 elemen yang sudah kita misalkan di sini. Ya, diperoleh bahwa nilai E plus E itu sama dengan A. Nah, selanjutnya di sini kita lihat kan di sini E plus A. E plus A di sini kan menghasilkan 0. Nah, kok bisa hasilnya itu 0? Nah, di dalam hukum kanselasi kan diperoleh bahwa nilai E-nya itu sama dengan 0. Otomatis boleh dong saya tuliskan A itu sama dengan 0. Nah, E plus A itu sama dengan 0. Kan nilai E-nya tadi dalam hukum kanselasi kan 0. Nilai A-nya kan saya juga misalkan dia itu adalah 0. Maka nilai E plus A 0 ditambahkan 0 hasilnya 0. Maka diperoleh yaitu E plus A itu sama dengan 0. Lah, sebaliknya juga yang A seperti itu. Lah, kita lihat setelah terisi semua pada tabel penjumlahan di sini, kita ganti pada tabel perkalian. Pada tabel perkalian di sini masih ingat dengan identitas. Nah, berapapun dikalikan sama identitas itu akan menghasilkan dirinya sendiri, kan gitu. Yang sudah kita pelajarin waktu struktur aljabar. Masih ingat kan pada materi grup, di sana grup itu terdapat 4 syarat. Ya, di sini saya menggunakan yang syarat identitas untuk lebih mudahnya. Nah, pada syarat identitas di sana kan identitas itu berapapun dikalikan sama identitas itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Identitas dikalikan sama identitas itu akan menghasilkan identitas. Itu kunci untuk memudahkan kita dalam mengerjakan perkalian ini. Ya, E dikalikan sama E, identitas dikalikan sama identitas akan menghasilkan identitas. Identitas dikalikan nilai berapapun di sini. Ini saya misalkan nilai berapapun akan menghasilkan identitas dikalikan sama A itu akan menghasilkan A. Sebaliknya juga yang A. Dan di sini maka di sini diperoleh bahwa nilai dari perkalian yaitu E, A, dan E. Nilai dari penjumlahan yaitu A, 0, 0, dan E. Nah, dari tabel penjumlahan di sini akan kontradiksi dengan tabel perkalian yang ada di sini. Nah, sekian dari saya lanjutkan pada presenter yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Khalifah
NIM T 2017-7006. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 12.5 yang berbunyi, buktikan bahwa satu-satunya elemen nilpoten dalam satu daerah integral adalah elemen netral terhadap operasi penjumlahan atau nol. Jawabannya di sini, misalkan A elemen nilpoten dalam suatu daerah integral, maka terhadap bilangan bulat positif n, sehingga A pangkat n sama dengan 0. Jika n sama dengan 1, maka jelas A sama dengan 0, dan jika n lebih besar daripada 1, maka A pangkat n sama dengan A, dan A pangkat n-1 sama dengan 0. Nah, karena dalam daerah integral tidak ada pembagian 0 sejati, maka A sama dengan 0 itu terbukti satu-satunya elemen nilpoten di dalam suatu daerah integral adalah elemen netral. Dan di sini saya punya satu contoh soal, yaitu contohnya bilangan bulat modulo 8 sama dengan 0, 1, 2, 3, titik, 7 adalah ring terhadap penjumlahan perkalian modulo 8. Di sini saya ulangi lagi soalnya. Bilangan bulat modulo 8 0, 1, 2, 3, titik, 7 adalah ring terhadap penjumlahan perkalian modulo 8. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 0, 4 pangkat 2 sama dengan 0, 6 pangkat 3 sama dengan 0, maka 2, 4, 6 ini masing-masing adalah anggota nilpoten. Jadi intinya kalau anggota nilpoten itu A pangkat n sama dengan 0. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.